Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pasar Uang dan Modal dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan tujuan untuk UTS 2023. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Abdul Ghafur dari kelas manajemen reguler plus dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayetno. Manajemen lembaga keuangan. Adapun dari konsep dasar manajemen lembaga keuangan, lalu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pengertian sendiri itu ialah dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang aset utamanya berbentuk keuangan atau financial asset, ataupun tagihan-tagihan atau klaimnya yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berupa aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Lalu adapun manajemen keuangan sendiri adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Lalu secara keseluruhan ialah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syaratnya yang paling mengutamakan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Tujuan dari manajemen lembaga keuangan ialah memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya atau cost untuk mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau survive and expansion. Lalu melihat dari posisinya, manajemen keuangan merupakan bagian penting dari manajemen perusahaan ataupun suatu lembaga. Suat Husnan dan Eni Pujiastuti pada tahun 1988 menyatakan, manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, kegiatan analisis, dan pengendalian perkembangan keuangan. Lalu fungsi utamanya ialah yang pertama ialah planning atau perencanaan keuangan meliputi dari arus kas hingga rugi laba. Lalu adapun budgeting atau anggaran. Ini perencanaan, penerimaan, dan mengalokasikan anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Lalu yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan. Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Lalu yang keempat ada audit atau pemeriksaan keuangan. Nah, ini melakukan audit dengan internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan, bisa dengan audit internal dan eksternal. Lalu yang terakhir, yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan. Itu ialah menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisis rasio laporan keuangan. Adapun ruang lingkup dari manajemen keuangan, yang pertama ada gedung, tanah, dan peralatan atau mesin ataupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi atau aktivasi untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Lalu ada keputusan investasi meliputi kebijakan penanaman modal perusahaan pada aktiva tetap atau fixed asset seperti. Lalu adapun keputusan pengelolaan aset meliputi kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Keputusan pendanaan meliputi kebijakan dari manajemen dalam pencarian dana perusahaan, misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan kebijakan utang jangka pendek dan jangka panjang perusahaan yang bersumber dari internal ataupun eksternal perusahaan. Lalu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Menurut N.F. Hodgson,
adalah lembaga intermediasi keuangannya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, berarti tempat penukaran uang. Berdasarkan Undang-Undang NKRI Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu adapun dari model jenis-jenis bank dan fungsinya. 3 kelompok utama institusi keuangan: bank komersial, lembaga tabungan dan kredit unions, juga disebut lembaga penyimpanan karena sebagai besar dananya berasal dari simpanan nasabah. Dilihat dari besarnya aset, bank-bank komersil adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan yang dapat melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan dan kredit unions, yaitu menerima deposito dan membuat pinjaman, tetapi berbeda dalam komposisi aktiva dan kewajiban yang jauh lebih bervariasi. Adapun dari jenis dan klasifikasi dari bank. Lembaga jenis ini terdiri atas bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Lalu berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 23 Tahun 1998, jenis bank ini di Indonesia yaitu ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Lalu adapun lembaga keuangan yang bukan bank. Lembaga keuangan yang bukan bank atau LKBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan 38 Menteri Keuangan garing 1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini dapat melakukan usaha-usaha. Yang pertama, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara. Lalu yang kedua, memberi suatu kredit jangka menengah. Lalu yang ketiga, mengadakan sebuah penyertaan modal yang sifatnya sementara. Lalu yang keempat, bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah. Lalu yang kelima, bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau kampanye. Lalu yang terakhir, sebagai perantara untuk mendapatkan suatu tenaga ahli dan memberikan nasihat-nasihat sesuai keahliannya. Lalu jenis dari lembaga keuangan yang bukan bank, yang pertama ada koperasi simpan pinjam, lalu ada perum pegadaian, ada perusahaan asuransi, ada dana pensiun, dan sebagainya. Pengertian dari pasar modal. Baik, kita masuk pasar modal. Menurut Husnen 2003, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah publik, public authorities maupun perusahaan swasta. Pengertian dari pasar modal secara umum adalah sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Pasar modal sebagai sistem lembaga keuangan. Pasar modal pada hakikatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang selama ini kita ketahui, yaitu ada pedagang, ada pembeli, dan adanya tawar-menawar tentang harga. Lalu pasar modal dapat juga diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
Lembaga keuangan bukan bank. Kinerja dari pasar modal. Menurut Usman, surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dapat dibebankan menjadi surat berharga yang bersifat utang dan surat berharga yang bersifat pemilikan. Surat berharga yang bersifat utang dikenal nama yaitu obligasi, dan surat berharga yang bersifat pemilikan dikenal dengan nama saham. Obligasi adalah bukti penyertaan dari perusahaan. Lalu lembaga keuangan internasional itu didirikan untuk menangani masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang diberikan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, artinya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembalian yang relatif panjang. Lalu pengertian sendiri adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Itu adalah pengertian dari lembaga keuangan internasional. Pemiliknya atau pemegang sahamnya umumnya pemerintah nasional. Menurut Kashmir 2008, lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Lalu fungsi lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor pada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Tujuannya ialah yang pertama, membantu negara-negara Asia khususnya dalam mengkoordinasikan kebijakan dan rencana pembangunan dengan tujuan antara lain menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan antar negara. Memanfaatkan sumber daya yang sedia dengan prioritas untuk membangun negara-negara Asia khususnya yang masih terbelakang. Lalu adapun dari tujuannya itu memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program atau proyek pembangunan yang termasuk memformulasikannya usulan proyek. Lalu bentuk-bentuknya adapun seperti Bank Dunia. Nah, Bank Dunia ini adalah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman leverage ke negara-negara berkembang untuk program modal. Tujuan Bank Dunia adalah untuk mengurangi angka kemiskinan internasional. Adapun fungsi utama dari Bank Dunia. Fungsinya saat ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Sebanyak sekitar 2,4 miliar US dollar telah diberikan oleh Bank Dunia untuk proyek-proyek pembangunan di Eropa, Australia, dan New Zealand. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.